Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lili Rahmayuni. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai permulaan pengaruh Islam di India pada masa kerajaan Delhi, yaitu pada tahun 712 sampai 1526. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai awal masuknya Islam ke India. Awal masuknya Islam ke India pertama melalui gelombang besar adalah dengan cara perluasan wilayah. Pada masa dinasti Umayyah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715. Dinasti Umayyah menunjukkan Muhammad bin Qasim memimpin pasukan untuk menaklukkan wilayah Sind di sekitarnya Sungai Indus pada tahun 711. Selanjutnya yaitu dalam masuknya Islam ke India ada tahap masuk secara informal, yaitu yang pertama disebarkan oleh Nabi Muhammad. Diceritakan pada masa ini Rasulullah telah mengetahui daerah India. Jadi masuknya Islam ke India dibawa oleh Nabi sendiri, yaitu dapat diketahui bahwa Rasulullah telah mengetahui daerah India ini dari para pedagang yang telah lama berhubungan dagang dengan daerah tersebut, yaitu pada tahun 630 sampai 631 Masehi. Nabi mulai berhubungan dengan luar dengan cara mengirim utusan dan menerima kunjungan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya yaitu yang kedua, Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah, yaitu penyebaran Islam pada masa ini. Pemimpin perang Utsman telah membawa tentaranya. Jadi intinya pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 637 sampai 638 Masehi, pemimpin perang Utsman bin Abi al-Thaqafi telah membawa tentaranya menuju timur pada tahun 643 sampai 644. Selanjutnya yaitu pada masa itu invasi melalui laut dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah berikutnya, Umar bin Affan, telah dikirim utusan yang dipimpin oleh Hatim bin Jabalah untuk meninjau keadaan wilayah India yang luas tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dinasti Ghazni. Pada penyebaran dinasti Ghazni ini, pada masa ini setelah tuannya meninggal, mereka pergi ke Gans. Jadi pada permulaan abad ke-10 Masehi atau 961 sampai 962 Masehi, berdiri dinasti Ghazni yang terkenal karena berani dan gagah perkasa. Mulanya kerajaan ini hanya sebuah kerajaan kecil dalam kerajaan Bani Saman. Pada masa pendirinya adalah Al-Pitkin. Pada mulanya adalah seorang budak yang dimiliki oleh dinasti Samaniyani, bahwa pimpinan Abdul Malik putra mahkota kelima dalam keluarga Samaniyah setelah
ekonomi India. Jadi sebelum masuknya Islam merambah ke anak benua India, India telah menjadi mitra dagang utama dengan dunia Arab, dunia jalur perdagangan internasional. Wilayah utara sebagai penghubung Cina sampai Asia Barat dengan jalur Sutra, dan wilayah selatan menghubungkan ke dunia Arab melalui pesisir Teluk Persia sampai ke Aden. Jadi, satu pencapaian besar dari penguasa orang Turki terhadap India Utara adalah berakhirnya isolasi dan pendirian status internasional India di dunia luar. Jadi secara teoritis kekuasaan Delhi merupakan bagian dari kekhalifahan Abbasiyah. Jadi corak baru bagi aspek kehidupan ekonomi di India. Perekonomian baru dikenalkan oleh para pedagang Muslim yang diwarnai dengan budaya pertanian, urbanisasi, dan terorganisir secara ketat. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengaruhnya pada kondisi politik. Pada masa ini yaitu menghasilkan fondasi bagi pemerintahan Muslim di India. Selanjutnya selanjutnya saya menjelaskan bagaimana kronologis pemerintahan Kesultanan Delhi. Baik, kronologis pemerintahan Kesultanan Delhi yang pertama itu dinasti Mamluk, yaitu pemerintahan awal Kesultanan Delhi. Selanjutnya yang kedua yaitu dinasti Khalji, yaitu akhir supremasi Turki di India. Selanjutnya dinasti Tughlaq, yaitu pada tahun 1320 Masehi. Dinasti Tughlaq didirikan oleh Ghazi Malik dengan gelar Ghiyasuddin Tughlaq setelah membunuh Khosrow dan pengikutnya. Beberapa wilayah dikuasainya, antara lain Bidad dan Warangal pada tahun 1323. Selanjutnya itu dinasti Ashik, yaitu setelah Kiar Khan berhasil menguasai Delhi, ia mengangkat dirinya sebagai sultan. Ia seorang yang berani dan sangat mampu dalam urusan pemerintahan. Dan kemudian yaitu yang kelima dinasti Lodi adalah satu-satunya sultan Delhi yang berasal dari suku bangsa Pathan, yaitu Sultan Lodi sendiri. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai jatuh bangun Kesultanan Delhi di India. Terbentuknya Kesultanan Delhi yaitu pada tahun 1206 sampai 1526 mengawali kukuhnya pengaruh Islam di anak benua India sejak abad ke-13. Ada 5 dinasti yang mengisi imperium ini, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, Mamluk, Khalji, Tughlaq, Said, dan Lodi. Pendiri Kesultanan Delhi sekaligus yang mengawali dinasti Mamluk adalah Qutb al-Din Aibak, bekas budak Sultan Gurik. Selama dua dasawarsa berikutnya, guncangan politik di dalam Kesultanan Delhi rapuh terhadap serangan dari luar.
Alauddin menyerahkan tahtanya kepada gubernur Punjab. Setelah kematiannya pada tahun 1489, dinasti Lodi dipimpin ke putra kedua Bahlul Khan Sikandar pada tahun 1517. Berbagai konflik, Ibrahim Lodi kalah sekaligus menamatkan riwayat Kesultanan Delhi. Kemudian mendirikan Kesultanan Mughal yang menonjolkan ciri-ciri kebudayaan Indo-Persia. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan jejak-jejak arkeologis kebudayaan Kesultanan Delhi. Seperti yang kita lihat, gambar-gambar seperti monumen-monumen di bawah ini merupakan peninggalan Kesultanan Delhi. Itu ada banyak bangunan-bangunan yang didirikan oleh para Sultan Delhi, antara lain istana kerajaan, benteng, masjid, dan tugu. Dinasti ini tidak hancur akibat penyerangan Timurlang. Niscaya jadi banyak bangunan-bangunan indah yang tersisa, sebab setiap penguasa yang menguasa masing-masing dinasti di Kesultanan Delhi berlomba-lomba membangun bangunan mewah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian,